Matius 16 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, orang yang diakui sebagai murid Yesus adalah orang yang mengerti harga bayar. Nah, harga bayarnya apa? Ayat ini bilang, ya, Yesus berkata pada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ternyata ada harga bayarnya. Yaitu apa? Nyangkal diri, pikul salib. Nah ini loh saudara, harga bayarnya itu sangkal diri, pikul salib. Jadi sangkal diri itu berbicara sikap mengosongkan diri, tindakan mematikan daging. Memang tidak gampang saudara. Berbicara mati bagi kehendak sendiri dan berserah pada kehendak Tuhan. Demi untuk apa? Demi untuk kemuliaannya. Dan kalau kita teliti di dalam Alkitab, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yesus meninggalkan kemuliaannya, yaitu kerajaan surga, yang mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati. Semuanya dikerjakan, dilakukan untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan Bapa Surgawi. Itu sangkal diri. Jadi saya percaya, seberapa besar saudara pandai menyangkal diri, saya percaya saudara akan diakui sebagai murid Tuhan Yesus. Itu saudara, mematikan daging itu tidak gampang saudara. Pikul salib itu berbicara apa saudara? Pikul salib itu berbicara konsekuensi hidup orang beriman pada Tuhan Yesus. Amin. Artinya apa? Akibat kebenaran yang ada di dalam pribadi saudara dan saya, maka semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita harus berani menghadapi dengan ucapan syukur dan sukacita. Tidak ada alasan lain, gitu loh. Dan kita harus menang. Amin. Mungkin itu berbicara apa? Penderitaan. Mungkin itu berbicara tentang aniaya, berbicara tentang apa? Pengkhianatan. Mungkin berbicara tentang fitnah, cacian, macam-macam mewarnai kehidupan ini. Ya, jadi itu saudara. Jadi jangan mengira hidup di dalam Tuhan tidak ada beban. Siapa bilang? Tetap ada beban saudara. Tetap ada beban. Jadi Tuhan mau apa saudara? Setiap beban itu jangan dihindari, tapi harus dipikul sebagaimana Yesus memikul salib. Ya, terutama kita jangan mundur karena beban yang ada di dalam kehidupan. Jangan mutung, jangan. Tetap maju. Sebab apa? Alkitab berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau hari-hari ini saudara itu depresi menghadapi persoalan saudara, saya mau katakan wajar. Sebab apa? Sebab kalau kita teliti di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, orang-orang kudus, orang-orang top di dalam Alkitab, mereka juga pernah mengalami depresi. Siapa? Elia, yang pernah membunuh 450 Nabi Baal. Tetapi pada waktu dia mendengar ucapan Isabel, dia ketakutan, dia minta mati di hadapan Tuhan. Depresi. Musa, seorang pemimpin top, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pada waktu bangsa Israel itu minta daging, Musa depresi. Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, lebih baik aku mati. Bangsa yang aku pimpin ini tegar tengkuk. Aku tidak kuat Tuhan. Bunuh aku saja. Musa pemimpin top juga depresi. Siapa lagi? Yesus pada waktu menghadapi salib juga sama. Yesus berkata apa? Pada waktu di Getsemani, hatiku takut dan gentar. Rasanya aku pengen mati. Sampai Alkitab mencatat keringatnya menjadi titik-titik darah. Betul? Tetapi Tuhan Yesus tetap menghadapi.
hari ini saya berdoa, engkau pun juga begitu. Jangan mundur karena beban. Amin. Bahkan dimensi kehidupan Kristen saya mau katakan, jangan sampai lupa ada dua hal, keselamatan dan kemenangan. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, sebab kepada kamu bukan saja dipercayakan kepada Yesus saja, tetapi untuk menderita untuk Dia. Percaya Yesus itu berbicara apa? Keselamatan. Menderita untuk Dia, yang artinya apa? Sekalipun kita di dalam Tuhan, hidup di dalam dunia ini diwarnai dengan berbagai persoalan masalah. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kemenangannya, saudara dan saya tidak boleh kalah. Kita harus menang. Amin. Harus, saudara, ya. Bila ada orang mungkin mengoreksi kita, memberitahu kekurangan kita, menegur kesalahan kita, jangan dibiasakan marah, saudara. Sangkal diri. Jangan dibiasakan membenarkan diri. Jangan. Tidak perlu. Jangan dibiarkan kita itu mutung. Jangan. Tetapi kita harus belajar bagaimana harga bayar yang dituntut oleh Tuhan sebagai murid. Sangkal diri, pikul salib itu dilatih di dalam kehidupan sehari-hari. Bila di dalam hidup saudara dan saya ada beban yang begitu berat, tetap jangan membesar-besarkan masalah. Jadi begini loh, saudara, saya mau katakan ada istilah itu begini. Kalau kita mau maju, kita harus siap-siap tidak nyaman. Betul enggak, saudara? Tetapi sebaliknya, kalau kalau saudara mau maju, saudara siap-siap tidak nyaman. Tetapi sebaliknya begini, kalau saudara mau nyaman, ya saudara harus siap-siap tidak usah maju. Betul enggak, ada? Ya, jadi sekali lagi, jalan ke atas itu adalah turun ke bawah. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sangkal diri, pikul salib. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.